Ini kayak jantan. Banyak yang mengira Puhi ini jantan. Hey guys, balik lagi di Lames Reptil. Jam dari pagi sih gue ya. Tadi dari jam 7-an beberes, cuci kandang tegu. Kebetulan gue nggak pakai substrate, jadi gue keluarin tempat minumnya, terus sikat-sikat pakai sabun, siram pakai Wipol biar nggak bau. Beberes kandang tikus juga. Ini semuanya udah beranak, stok. Nah, kali ini gue mau update aja sama tegu-tegu gue yang di rumah, Puku sama Puhi. Nah, ini yang lagi gue gendong Puhi ya, betinanya. Tadi udah mandinya pakai sabun Lifebuoy. Nggak semua orang mandiin tegunya ya, cuma karena gue pengen, nggak tahu deh, karena tegu gue nggak pakai substrate, terus dia pup di kandang, guling-guling di situ jadi bau. Nah, ini Puhi betina gue, betina kita di sini. Terlihat di sini ya, gara-gara shading gagal nih. Jadi kalau kalian punya tegu, usahakan shadingannya jangan sampai gagal karena bisa luka. Nih salah satu luka dari gagal shading di sini, sama di ekor sempet kayak mau putus gitu ya. Nah, kalau gue perhatiin emang warna dari tegu betina dan jantan tuh, Buku jantan kita itu kurang lebih, kalau dia dewasa tuh kayak berbeda ya. Jadi kalau betina tuh warnanya kayak lebih ke gelap, sedangkan jantan lebih ke terang merah. Nah, ini kita lihat dari kepala si Puhi, dia ininya hitam banget ya, gelapnya, hitamnya masih ada merah-merahnya. Dan kalau kita perhatiin scale-nya, gue jarang ngeliatin detail, tapi ini gue perhatiin sekarang, dia kayak ada jendolan 2 di sini nih, dominan tuh, dominan jendolan gitu. Gue herannya kalau sama Puhi kenapa, apa ini penasaran aja ya, dia punya kantong lemak di sini kayak jantan. Banyak yang mengira Puhi ini jantan, tapi kalau gue seksing dari bump di sininya, ini betina, dan dia galak ini kalau sama tegu lain. Nah, ini dia. Waktu datang si Puhi itu rubbing di mulut ya. Bentar nih, dia sempat rubbing di mulut. Oh, bentar guys, jarang di handle gini nih. Ini tadi kan gue mandiin ya, dan masih tercium bau-bau kayak pup putihnya itu loh. Kemungkinan di reptil sih bakalan hilang dengan shading ya. Nah, perutnya sih kegendutan nih, harus dikurusin. Nah, ini lihat nih, gagal shading banyak ya. Banyak sih yang mempengaruhi kegagalan dalam shading.
Salah satunya substrate di kandang kamu juga bisa mempengaruhi, karena kalau kepanasan atau terlalu dingin kandang kalian itu bisa mengakibatkan gagal shading. Lihat nih, jendolan di bawah pipinya gede banget kayak jantan. Mudah-mudahan sih dia emang bukan jantan ya, karena kalau gue sexing dia bukan jantan. Kita bisa ngelihat kalau di betina itu dia lebih ke coklat lama-lama ya, lebih ke coklat, lebih hitamnya tuh lebih kayak dominan daripada merahnya lama-lama. Cuma kalau misalnya dilihat dari warnanya, si Puhi ini dulunya merah banget sih kayaknya. Karena gue banyak lihat female red itu busuk banget gedenya, tapi ini lumayan sih, masih ada kayak cerah-cerahnya. Si Puhi masih ada cerah-cerahnya ya. Gue seneng ngeliat ininya nih, hitam. Kemarin dia baru makan 4 mencit. Jadi hari ini gue puasain. Terus di mulutnya, rabing-rabing di mulutnya juga udah mulai sembuh, udah mulai hilang. Palingan yang gue khawatirin si ini sama si ekor tadi ya. Ini gagal shading nih, bisa dilihat ada kayak kulit mati tapi nggak jelas. Dan yang kasihan itu kalau gagal shading, badannya kan jadi keras tuh gara-gara kulit mati. Dia kemungkinan nggak bisa gerak, kalau gerak tuh sakit. Dan kalau luka itu bisa sampai kulit berdarahnya. Nah makanya shading dalam tegu itu harus benar-benar dipikirin guys. Kalau emang nanti gagal shading mulu, mesti rajin-rajin rendam tegu kalian di air hangat. Gue sih jarang banget ini, yang penting misting aja pakai air, kalau enggak gue mandiin kayak gini nih. Ya mudah-mudahan ya bisa kelar. Oke, itu dia Puhi betina kita. Kurang lebih sekarang mungkin umurnya udah 1,5 tahun ini dia nih, 1,5 tahun. Mudah-mudahan tahun depan bisa breed ya. Oke, kita masukin kandang dulu karena kandangnya tadi udah bersih. Dan gue pakai water bowl baru. Gue mau rubah sekarang Puhi di bawah posisinya. Terus gue nggak pakai hiding cave lagi karena kandangnya kekecilan, karena dia udah makin gede. Oke, kita lanjut. Nah, ini dia si Puku jantan kita. Tampak ya perbedaannya. Tapi si Puku ini lagi kusem nih kulitnya. Ini kusem banget. Dia mau shading. Wah, lihat nih. Gagal shading lagi nih. Gue lagi bermasalah banget nih sama shading. Tuh, ada garis ya. Nah, si Puku ini lagi bermasalah sama mulut. Kemarin kan ya rabing, mulutnya rabing, terus sama beberapa kali digigit betina. Lihat nih, ekornya hancur lebur. Mudah-mudahan bisa sembuh. Nanti sekarang gue nggak mau biarin lagi dia digigit karena kasihan juga ya. Dan dia juga kayak jadi takut sama betinanya. Tapi bisa dilihat kantung cadangan makanannya udah mulai tumbuh, udah mulai dewasa. Berarti sekarang udah 7-8 bulan kayaknya ya dari baby. Nah, bisa dilihat hitam di Puku itu blushy ya, jadi nggak terlalu hitam, lebih ke abu-abu sama marun. Di perutnya juga tuh, ini hitamnya
lebih ke merah marun bukan hitam. Tapi kemungkinan kalau nanti gede nih semua bakalan hilang jadi pure kayak merah aja. Kayaknya sih gitu. Nah, ini kita lihat mulutnya yang kemarin rubbing udah mulai kering dan sehat. Ya. Udah mulai sembuh. Mudah-mudahan sembuh total deh. Yang jadi masalah sekarang sih lebih ke lebih ke shadingan. Bisa dilihat ya, nggak ada hitam blokannya di sini. Nah, ini seru banget, gue seneng banget ngeliat ini jakunnya nih. Udah gede nih, udah dewasa. Apalagi ya, si Puku ini sih kemarin gue tawar-tawarin ke betinanya, tapi ya malah dia takut sama betinanya dan dia jadi cemen nih. Sekarang nggak tahu jadi cemen. Dia tikus aja sama tikus, dia kalau nggak setengah pingsan dia nggak mau makan. Nggak tahu kenapa, mungkin karena rubbing mulut. Tapi gue sekarang nggak mau kasih makan nggak mau nyiksa hewan lagi. Kayak tikus gue getok dulu ke tembok karena gue nggak mau nyakitin hewan. Jadi ya udah, sekarang tinggal tegunya aja gimana mau caranya makan si tikus. Gue cuma ngasih ke dia live feeding ya, jadinya tikus hidup. Terserah dia mau gimana makannya, karena itu kan kayak proses dia bertahan hidup ya. Kita lihat ujung ekornya nih, ujung ekornya tuh geradakan dikit. Buat kalian yang nggak tahu, kemarin si Puku ditawar orang 6 juta, tapi gue belum lepas ya karena gue sayang sama dia. Kalau 7 juta sih gue lepas. Udah ditawar 6 juta guys. Itu sorry. Nah, itu salah satu kayak bentuk investasi di reptil ya. Ya who knows gitu kan, lu beli cuman 2.500.000, lu rawat. Apalagi kalau tegu kan dari baby ke juve itu cepet banget, tiba-tiba jadi 6 juta 5 juta gitu kan. Jadi bisa jadi salah satu investasi kalian. Oke, gitu aja untuk video kali ini. Buat kalian yang punya pertanyaan silakan komen, nanti gue jawab kok semua pertanyaan, mau aneh mau enggak. Jangan lupa subscribe biar kita terus bikin video-video seperti ini. Apa lagi ya? Aduh. Bentar guys. Ya udah gitu aja nih. Susah nih guys, ribet. Ini udah naik ke badan gua. Jangan lupa nih mikrofonnya di sini nih, berarti mulut gua deket sama dia. Jangan lupa subscribe, jangan lupa komen, share kalau mau, dan thank you udah nonton video ini. Dah.